Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Syarani dengan NIM 2320000033 dari program studi akuntansi. Ini mempresentasikan tugas akhir dari MK Riset dan Seminar Akuntansi dengan judul pengaruh Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan. Studi empiris pada perusahaan Elvin Sapina yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2022. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu timbulnya fenomena terkait dengan naik turunnya harga saham di pasar. Modal berkaitan dengan isu naik turunnya nilai perusahaan itu sendiri. Atas dasar fenomena tersebut, perusahaan harus mengatasi dengan baik agar mendapat kepercayaan para investor dan keberlangsungan perusahaan tetap terjaga, menurut Hasibuan tahun 2018. Dengan adanya satu mekanisme good corporate governance ini, diharapkan dapat memonitoring terhadap kinerja perusahaan dapat lebih efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai perusahaan. Jadi, jika perusahaan menerapkan sistem good corporate governance, diharapkan kinerja tersebut akan meningkat dengan baik, serta dapat meningkatkan harga saham perusahaan sebagai indikator dari nilai perusahaan, sehingga nilai perusahaan akan tercapai dengan maksimal menurut Damayanti 2020. Dapat dilihat pada grafik menunjukkan bagaimana perkembangan harga saham perusahaan manufaktur pada Elvin Sapina dari tahun 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan berfluktuasi. Harga saham tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 19,025 terdapat pada perusahaan PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Sedangkan harga saham terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 765, dimiliki oleh PT Aneka Tambang Tbk. Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya, variabel kepemilikan institusional, nama peneliti dari seri Herari Azahra dan Sudiana tahun 2023 serta Elisa Sanya dan Ahmad Ridwan 2023, variabel tersebut berpengaruh negatif. Lalu Rivaldo Hendy Ramadhani dan Kurnia tahun 2023, variabel tersebut berpengaruh positif. Lalu Putri Puspitasari dan Riri Dian Pratiwi di tahun 2023, variabel tersebut berpengaruh negatif dan signifikan. Lalu ada variabel komisaris independen dari peneliti Seri Herari Azahra dan Sudiana tahun 2023 dan Putri Puspitasari serta Riri Dian Pratiwi 2023, variabel tersebut berpengaruh positif. Lalu penelitian dari Eka Prasetya dan Hesana Sri Lastanti tahun 2023, variabel tersebut berpengaruh negatif. Lalu ada variabel komite audit. Menurut penelitian Seri Herari Azahra dan Sudiana tahun 2023, lalu penelitian Putri Puspitasari dan Riri Dian Pratiwi tahun 2003, dan ada penelitian Eka Prasetya dan Hesana Sri Lastanti tahun 2003, variabel tersebut berpengaruh negatif. Lalu yang terakhir ada Elisa Sanya dan Ahmad Ridwan tahun 2023, variabel tersebut berpengaruh positif. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, bagaimana pengaruh kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan. Manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu membawa wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengaruh good corporate governance, terutama pengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan selanjutnya ada manfaat praktis. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan serta dapat dijadikan referensi dalam mengadakan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang sama dan dapat diterapkan di masa yang akan datang.
Pinjam pustaka. Yang pertama adalah teori keagenan. Menurut Gemilang dan Wiono tahun 2022, teori keagenan berhubungan dengan kontrak antara beberapa pihak yang tergabung menjadi anggota dalam perusahaan. Dan menurut Wardani et al. Tahun 2022, teori keagenan adalah menganalisis dan memecahkan masalah keagenan antara manajemen dan investor. Lalu ada nilai perusahaan. Menurut Wickham dan Houston, HSU dan Hall, dan Bani Arifin tahun 2020, harga yang disiapkan dan tersedia untuk dibayar oleh pembeli potensial bagi sebuah perusahaan jika akan dijual dapat disebut sebagai nilai perusahaan. Harga saham merupakan parameter nilai perusahaan bagi perusahaan tertentu yang melakukan perdagangan di bursa efek. Karena nilai perusahaan yang tinggi dapat mengartikan kekayaan investor yang tinggi. Nilai perusahaan menjadi sangat penting. Lalu ada menurut Abbas, Dila dan Suparji tahun 2021, tingginya harga saham perusahaan mengidentifikasikan nilai perusahaan juga tinggi, yang mana dapat memberi gambaran atas prospek perusahaan pada masa mendatang. Lalu ada Good Corporate Governance. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 88 PMK 6 2015 mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan perseroan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran untuk mencapai penyelenggaraan kegiatan usaha yang memperhatikan kepentingan setiap pihak terkait. Lalu menurut Anggraini 2021, Good Corporate Governance belum mengetengahkan ketentuan prosedur yang harus diperhatikan Dewan Pengurus dan Direksi dalam pengambilan keputusan yang bersangkutan dalam kehidupan perusahaan. Lalu dalam Good Corporate Governance ini memiliki fungsi yang pertama kepemilikan institusional, yaitu kepemilikan institusional umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitoring perusahaan. Lalu ada fungsi Dewan Komisaris Independen. Tugasnya adalah pengawas dalam pelaporan keuangan, merupakan tugas Dewan Komisaris Independen perusahaan. Peran dan tanggung jawab pejabat independen dapat membantu perusahaan memastikan bahwa manajemen bertindak atas namanya. Lalu ada komite audit, yaitu komite dengan bertugas memiliki tanggung jawab pada Dewan Komisaris. Melalui komite audit, pihak Dewan Komisaris dapat mengawasi bagaimana audit internal membantu perusahaan mencapai tujuannya. Lalu hipotesis. Hipotesis 1, yaitu kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Lalu hipotesis 2, Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir yaitu hipotesis 3, komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Adapun perangkat pemikirannya sebagai berikut. Selanjutnya ada metode penelitian. Menurut Marini dan Marino tahun 2017, nilai perusahaan dengan rumus Kawinski sama dengan NTA ditambah debt dibagi PA. NTA yaitu harga saham, debt adalah hutang, PA adalah total aset. Selanjutnya menurut Anggraini tahun 2021, komite audit dengan rumus KA sama dengan jumlah anggota komite audit di perusahaan. Lalu ada Dewan Komisaris Independen menurut Kristiandari et al. Tahun 2022. Rumusnya adalah DKI sama dengan jumlah anggota komisaris independen dibagi jumlah total anggota Dewan Komisaris dikali 100%. Selanjutnya, kepemilikan institusional menurut Anggraini tahun 2021, KI sama dengan jumlah saham yang dimiliki pihak institusional dibagi total saham yang beredar dikali 100%. Selanjutnya ada populasi. Populasi yang digunakan yaitu perusahaan efek terlima terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022.
menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya ada kriteria sampel. Yang pertama ada perusahaan L45 terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Lalu ada perusahaan yang kedua adalah perusahaan L45 yang menerbitkan laporan tahunan lengkap selama periode 2018 sampai 2022. Yang ketiga, perusahaan L45 yang mempublikasikan laporan keuangan dalam satuan mata uang rupiah selama periode 2018 sampai 2022. Lalu ada pengumpulan data dan sumber data. Pengumpulan data informasi dari rilis keuangan tahunan perusahaan yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia dan website resmi perusahaan. Jenis penelitian tersebut adalah penelitian kuantitatif. Lalu metode analisisnya adalah analisis regresi linear berganda dan analisis linear sederhana. Dan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.